Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali saya Bu Cori Saldi kembali bisa menjumpai Anda dalam program acara Bincang-Bincang. Dan pada malam hari ini, tema bahasan perbincangan kita membahas mengenai sinyal evaluasi pemilihan secara langsung. Dan sesuai dengan bahasan tersebut, kami sudah mengundang ketiga narasumber kami untuk bisa berbincang mengenai hal tersebut. Tapi sebelumnya, saya akan sapa terlebih dahulu. Yang pertama sudah hadir yaitu Profesor Sunarno Edi Wibowo, akademisi hukum. Selamat malam, Pak Bowo. Selamat malam, Pak Ya, Buca. senang bisa berjumpa pada malam hari ini. Sehat luar biasa, Pak. Oh ya, alhamdulillah, Pak Buca ya. Tadi nggak macet, Pak, ya, aman ya. Iya. Baik. Suaranya bagus. Bagaimana? Suaranya bagus, Pak Buca. Suaranya bagus. Iya. Ya, baik. Serasa basah. Baik, sesuai dengan suasana ya, Pak ya. Iya. Baik. Dan di samping Pak Bowo sudah hadir yaitu Bapak Prihandoyo Kuswanto selaku Ketua Rumah Pancasila. Ya. Apa kabar, Pak Pri? Alhamdulillah baik. Ya, senang bisa berbincang pada malam hari ini nantinya ya. Saya butuh pendapat Anda mengenai bahasan kita dan sudah terhubung bersama dengan kami pemirsa, salah satu narasumber kami via Zoom yaitu Pak Hufron selaku pengamat hukum tata negara. Apa kabar Pak Hufron? Selamat malam. Kabar baik, alhamdulillah. Salam hormat saya ke Prof. Sunarno sama Pak Pri. Baik, luar biasa. Tidak Pak bisa Hufron gabung di studio karena lagi ada tugas tadi ini. Baik, kami memahami Pak Hufron. Selamat malam. Baik, kita akan membahas mengenai bahasan kita pada malam ini Pak Pri, Pak Bowo dan juga Pak Hufron mengenai sinyal evaluasi pemilihan langsung. Sebelum kita membahas mengenai evaluasi, saya ingin tanggapan terlebih dahulu dari Pak Pri terkait mengenai pemilihan secara langsung yang ada di Indonesia. Tanggapan Anda secara personal bagaimana? Jadi sebetulnya pemilihan langsung enggak ada. Ini semua kebohongan publik. Yang ada adalah rakyat memilih pilihan ketua partai. Coba pilkada, terus DPR. Tidak ada yang bisa maju tanpa tanda tangan ketua partai. Terus dikatakan ini pemilihan langsung. Saya kira itu juga bagian dari yang harus kita pikirkan. Yang kedua, semakin hari, hampir 25 tahun ini kita reformasi ya. Justru kita sudah semakin terpuruk bangsa ini dengan kerusakan bukan hanya soal biaya yang besar, tapi kerusakan mental pada masyarakat ini sangat besar. Bahkan Ketua MPR waktu itu mengatakan politik pilkada, pilpres, pilsung ini adalah NPWP kata beliau itu. NPWP itu artinya nomor piro wani piro. Nah, sampai segitu. Bahkan pengakuannya Pak SBY mengatakan bahwa untuk menjadikan anggota DPR ya, butuh 40 sampai 100 miliar. Ini kan semuanya hari ini kita mengingkari Pancasila, mengingkari Undang-Undang Dasar 45 dengan melakukan pemilihan langsung seakan-akan demokrasi liberal ini sesuatu yang maju, padahal ini justru menghancurkan bangsa kita. Nilai-nilai kita sebagai bangsa itu hilang. Hari ini kita sudah tidak punya rasa gimana ya, karakteristik sebagai orang Indonesia itu sekarang habis. Pemilu apalagi terus sekarang ini sudah masuk pada post-truth ya, post-truth demokrasi. Jadi kebohongan-kebohongan yang dilakukan, yang terus-terus disiarkan itu menjadi sebuah kebenaran. Ini yang terjadi sangat menyakitkan ini kalau saya melihat. Kebetulan kami di Rumah Pancasila juga melakukan kajian-kajian ini bukan hanya hari ini saja, sudah mulai 2005 ya kita mendirikan Rumah Pancasila dan sudah banyak kita diskusi di tanah air ini. Yang kemarin itu terakhir dengan Pak Hatta Taliwang di Jakarta, kita juga datang untuk pembentukan apa hasil diskusi yang Anda diskusikan ini Pak Pri? Bisa Anda berikan sedikit jabarannya? Jadi gini, kalau menurut saya harusnya bangsa ini sadar dan kita kembali kepada sistem Pancasila. Jadi sistem bukan pemilihan langsung. Tapi? Ya kita kan sudah memilih DPR lah yang memilih kepala daerah yang ada di itu. Nanti di MPR juga begitu. Jadi persoalannya kalau menurut saya banyak orang mengatakan oke lah kita kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Tapi ada tapinya. Pemilihan tetap langsung. Lah ini kan keliru. Padahal rohnya itu juga pemilihan karena sistem kita adalah kolektivisme. Maka sistemnya adalah permusyawaratan perwakilan. Baik. Kami bisa menangkap pendapat Anda, tapi bagaimana dengan Pak Bowo? Apakah ada pendapat dengan Pak Pri? Ya, kita kembali lagi ke konstitusi, Undang-Undang Dasar.
memang pasal 1 adalah negara kita ada kesatuan negara Republik Indonesia pertama. Kedua adalah memang kedaulatan di tangan rakyat, kan. Ini yang menjadi problem juga, yaitu ayat 3-nya adalah negara kita negara hukum. Nah ini kita patut dulu. Nah memang dalam amandemen sudah 4 kali ini ada pasal yang memang ada krusialnya ya. Ada pasal 6A. Jadi presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat. Nah ini konstitusinya ya. Kemudian ada pasal 18 yaitu kepala daerah dipilih secara demokratis. Ini menjadi satu nantinya bagaimana kajiannya ini. Ya. Terus yang pasal 19 adalah baik DPR pusat, DPR tingkat 1 dan tingkat 2. Ya memang melalui pemilu ini. Baik. Ini sudah ada jelas. Nah, kalau kita bicara masalah konstitusi, ya ini jangan sampai nanti kita itu adalah menghancurkan menjadi filosofis. Saya adalah ketika Pak Han ini ngomong, oh iyalah, tahulah apa yang dimaksud dengan Pancasila ya, murninya. Ada sila keempat nih ya. Ini memang menjadi satu, bagi saya ada ganjalan juga. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam musyawaratan dan perwakilan. Nah dalam arti ada perwakilan ini tadi. Nah berarti apakah ini dosa ke sila keempat atau enggak? Tapi ya kembali lagi. Baik. Apa yang dimaksud dengan pasal-pasal itu. Nah kenapa? Karena rakyat itu adalah suara rakyat, adalah suara Tuhan. Ya toh? Vok, boleh vok D ya. Nah dalam arti inilah yang menjadi satu persoalan. Baik. Tapi silakan. Nanti ini demokratis ini diganti dengan apa dan sebagainya, tidak ada masalah. Yang penting adalah nanti kalau sampai kita bicara 493 ya untuk kepala daerah ini, untuk baik wali kota, bupati, lah ada 34 nanti gubernurnya. Nah, yang menjadi masalah adalah satu, nanti jangan sampai negara kita itu kembali ke pasal 1 tadi. Demikian Bapak. Baik, nanti kita akan sambung lagi perbincangan kita Pak Bowo dan juga Pak Pri, serta saya masih butuh lagi pendapat Anda Pak Hufron ya terkait mengenai bagaimanakah pemilihan langsung di Indonesia, tapi kita harus break dulu sejenak. Pemirsa Anda jangan beralih kemana-mana, kami akan segera hadir kembali tentunya setelah yang satu ini. Mengisi waktu siang Anda, kami hadirkan berbagai informasi yang terjadi, melaporkan peristiwa langsung dari lokasi. Ditemui awak media usai rapat kabinet terbatas, Airlangga Hartarto menyebut saat ini pemerintah sedang memfinalisasi penghitungan dari kenaikan PPN tersebut. Update siang, setiap hari pukul 11.30 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Hadirkan berita seputar kebijakan, pemerintahan, aktivitas bercorak keindonesiaan. Dikemas secara ringan. Saksikan Beranda Indonesia hanya di Jawa Pos TV. Terima kasih pemirsa Anda masih tetap bersama kami dalam program acara Bincang-Bincang, masih bersama saya Bucori Saldi, masih dengan bahasan yaitu sinyal evaluasi pemilihan langsung. Saya masih belum mendapatkan tanggapan dari Pak Furqon terkait mengenai bahasan kita pada malam hari ini. Kita belum membicarakan mengenai evaluasi Pak, tapi saya ingin tanya pendapat Anda terkait mengenai pemilihan langsung di Indonesia. Tanggapan Anda secara pribadi bagaimana? Pak Furqon. Pertama tentu ketika bicara soal pemilihan secara langsung itu ada dalam 2 level. Pertama di level presiden wakil presiden, yang kedua di level kepala daerah, gubernur wakil gubernur, bupati wakil bupati, wali kota wakil wali kota. Saya kira
dua hal ini yang harus kita garis bawahi. Yang pertama adalah kalau kita bicara soal pemilihan secara langsung oleh rakyat, yang kemudian disinggung oleh Prof. Sunarno Edi Wibowo tadi itu adalah dasarnya secara konstitusional adalah pasal 6A. Tentu ini ada kaitan dengan perubahan konstitusi, yaitu bahwa pembentuk perubahan konstitusi itu memilih bahwa sistem pemerintahan kita ini adalah presidensial. Ketika pilihannya jatuh kepada sistem pemerintahan presidensial, salah satu ciri pemerintahan presidensial itu adalah pemilihan presiden dan wakil presiden secara berpasangan langsung oleh rakyat gitu. Maka pertanyaannya adalah yang disampaikan oleh Pak Pri tadi, Pak Handoyo adalah apakah pilihan soal sistem pemerintahan presidensial yang salah satu ciri utamanya adalah pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat itu tepat atau tidak tepat? Maka tentu kita juga harus mengevaluasi apakah pemilihan presiden wakil presiden kita ini selama ini sejak tahun 2009 sampai sekarang ini kita mesti evaluasi gitu. Maksudnya kita mesti teliti, kita kaji secara teliti soal dinamikanya pemilihan presiden di 2009 sampai sekarang itu bagaimana. Misalkan begini, di satu sisi memang dalam konteks kedaulatan rakyat, rakyatlah yang berdaulat. Hak untuk memilih dan dipilih ada di tangan rakyat. Maka rakyatlah sebagai pemegang untuk menentukan siapa presiden wakil presiden. Baik. Per teori itu adalah benar, menurut saya. Per teori adalah benar. Walaupun dalam prakteknya kita bisa melihat bahwa ternyata apa yang dimaksud dengan kedaulatan rakyat itu berjalan hanya 5 menit, Mas Pucok. Ketika kita masuk di ruang atau bilik-bilik apa yang disebut TPS. Tapi setelah itu kembali bahwa aspirasi kita, pilihan kita itu tidak serta-merta nanti bisa memperjuangkan hak-hak kita. Jadi oleh karena itu, maka ada pilihan apakah kemarin itu sudah ada mulai pembicaraan adanya perubahan Undang-Undang Dasar 45. Ada pokja bersiliweran itu di medsos, ada sebuah tim besar yang ingin mengembalikan kepada Undang-Undang Dasar 45 secara murni gitu. Walaupun menurut saya tentu sulit, tetapi salah satu agenda bisa saja bahwa kembali kepada prinsip yang disampaikan tadi, sila keempat, yaitu permusyawaratan perwakilan. Itu satu. Nanti kita diskusi soal plus minus. Yang kedua, jika kita membaca pasal 18 ayat 4, bahwa gubernur, bupati, wali kota, masing-masing sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten wali kota dipilih secara demokratis. Rumusan dipilih secara demokratis itu bisa dipilih secara langsung oleh rakyat, bisa dipilih melalui DPRD gitu. Baik. Yang penting prosesnya adalah demokratis. Ini juga persoalan. Ada plus minusnya juga yang harus kita istilahnya itu kita riset, kita teliti. Misalkan begini, kalau kita bicara soal pemilihan langsung oleh rakyat, satu bahwa ternyata berbiaya tinggi, politik berbiaya tinggi, melahirkan pemerintahan yang koruptif. Ada 492 kepala daerah itu yang kemudian terjerat OTT KPK. Ada eskalasi konflik horizontal di berbagai daerah misalkan. Ada apa yang disebut tidak menjamin terpilihnya kepala daerah yang mumpuni, yang kemudian bisa memimpin kepala daerah secara efektif. Dan bahkan dari berbagai pengalaman ternyata tingkat partisipasi publik terhadap pilkada itu tidak jauh dari angka 70 meskipun targetnya ada di 80. Nah, saya kira ini perlu sebuah kajian yang mendalam termasuk dalam diskusi malam ini Pak Pucok. Baik, terima kasih Pak Ufron. Sedikit ada gambaran untuk pembahasan kita pada malam hari ini. Saya ingin beralih ke Pak Pri terlebih dahulu. Pak Pri, apakah ada kekeliruan Pak dalam implementasinya pemilihan langsung menurut Anda secara pribadi? Ya, memang kalau kita melihat hasil amandemen ya, ini juga nggak jelas. Dulu itu pasal 1 ayat 2, kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR. Kemudian di amandemen. Di amandemen, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan menurut Undang-Undang Dasar. Ini nggak jelas, Undang-Undang Dasar itu apa? Siapa Undang-Undang Dasar yang melakukan kedaulatan rakyat itu? Nah, ini dampaknya pada sekarang ini. Jadi kalau kita melihat bahwa
yang harus menjadi, yang tidak bisa berubah itu kan pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Undang-Undang Dasar 45 itu diturunkan kemudian menjadi batang tubuh Undang-Undang Dasar 45. Nah, sistem kita sebetulnya adalah sistem kolektivisme, bukan presidensil. Kita sistem sendiri. Kita beda dengan sistem presidensil, demokrasi liberal yang seperti sekarang ini. Banyak-banyakan suara, pertarungan, kalah menang, kuat-kuatan, kan begitu sekarang ini. Bahkan ditambahi lagi, kita hujat-hujatan, saling menghujat, itu yang terjadi sekarang. Ini pernah nggak kita bayangkan oleh kita semua ini, keadaan bangsa ini. Ini belum masalah uang. Sogok menyogok, jual beli suara. Money politik, Pak, ya? Sudah hal yang lumrah kayaknya begitu loh. Jadi yang namanya demokrasi dengan jual beli seperti ini menjadikan rusaknya tatanan berbangsa dan bernegara. Harusnya ini menjadi pikiran kita bahwa amandemen Undang-Undang Dasar 45 kalau menurut saya itu tidak sah. Tidak sahnya karena apa? Karena itu tadi, untuk melakukan demokrasi yang seperti ini, sekarang ini ya, demokrasi langsung, maka MPR menghilangkan pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Di mana pokok pikiran ketiga itu adalah permusyawaratan perwakilan. Nah ini dihilangkan supaya bisa melakukan demokrasi yang seperti sekarang ini, liberal itu. Nah, padahal dia merubah pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu, walaupun itu pokok-pokok pikirannya tidak punya hak, karena MPR bukan pembentuk negara. Ini yang jarang para pakar itu melihat, ini bagian dari sesuatu yang sangat urgen. Baik, ini sepertinya bersinergi. Menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Pri, saya ingin menanyakan kembali sebelum saya beralih ke Pak Bowo. Pak Hufron, tanggapan Anda, ini muncul wacana pengembalian pemilu melalui parlemen, Pak, dalam hal ini. Ya, jadi ini menurut saya memang sesuatu yang menarik. Artinya bahwa proses pemilu untuk Pilpres 2009 sampai sekarang tentu ada proses dinamika sosial dan politiknya. Sehingga tidak salah juga kalau kita mencoba mengevaluasi apakah pilihan demokrasi dalam konteks Pilpres ini sesuai enggak dengan nilai-nilai Pancasila misalkan. Sesuai enggak dengan yang disampaikan Pak Pri dengan pokok pikiran ketiga yang disebut sebagai permusyawaratan perwakilan itu. Gitu. Maka hal ini adalah hal yang penting buat kita semuanya untuk mengkaji apa yang disebut sebagai apa manfaat dan mudaratnya. Kalau kita memilih Pilpres seperti ini di satu sisi yang disampaikan oleh Pak Pri tadi. Tapi apa manfaatnya kalau kita memilih pemilihan ini secara langsung. Tentu ini ada bagian dari yang kita jadikan evaluasi. Dari titik itu kita bisa, lebih tepat menurut kita ada perubahan konstitusi ini dalam konteks bukan kita memilih sistem presidensial, tapi kita memilih soal apa yang prinsip permusyawaratan perwakilan. Baik, Pak Ufrat, kita harus break dulu sejenak, nanti kita akan sambung lagi perbincangan kita. Pemirsa, Anda jangan beralih kemana-mana, jangan ganti channel Anda, tetap bersama kami dalam program acara Bincang-Bincang. Mutiara Islam, tayangan religi membahas berbagai persoalan kehidupan di masyarakat dengan kajian dari sudut pandangan Islam. Mendapat jodoh, istri yang begini. Umumnya ya takdirmu nggak bisa dirubah, ya wes, ya itu. Bersama narasumber dan ustadz yang ahli di bidangnya. Saksikan Mutiara Islam setiap hari pukul 5 pagi hanya di Jawa Pos TV. Mengawali aktivitas hari Anda, kami hadirkan bincang seputar dunia kesehatan bersama dengan dokter-dokter ahli di bidangnya. Ispa itu sendiri bisa menyebabkan yang pertama itu tadi ya batuk, keringan. Jadi dengan update sehat pagi, Senin hingga Jumat pukul 6 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV.
Pemirsa, menyambung kembali perbincangan kita pada malam hari ini masih membahas mengenai sinyal evaluasi pemilihan langsung. Saat ini saya ingin menembak ke Pak Bowo. Ya. Pak Bowo, jika pemilihan kepala daerah boleh dikatakan caleg atau pilpres dikembalikan ke DPR dalam hal ini, bagaimanakah implikasi hukum terhadap hak pilih rakyat yang selama ini menjadi fondasi demokrasi elektoral maksud saya? Ya, kalau saya sih tadi bisa ada perbedaan pendapat. Ya, pasal 18 ya, tepatnya tadi demokratis. Gak langsung loh ini demokratis, jadi bisa diubah nanti ketika teknisnya bagaimana itu nanti. Ya ini yang jelas, menurut saya ini sebetulnya bagus dikarenakan 492. Ini baik bupati, kepala daerah, bupati, wali kota ataupun gubernur, tambah lagi 34. Jadi jangan sampai negara kita pecah-pecah masalah tentang pilkada. Dan lagi kita ini kaget juga. Oleh karena Presiden Prabowo ngomong, waduh kita mahal ya untuk tentang masalah yang berhubungan dengan pilkada ini. Nah, apakah dalam kurun waktu yang panjang 20 tahun ini, apakah nggak menyisihkan untuk pemilu kan gitu? Nah sekarang baru kaget-kaget, kenapa? Ujung-ujungnya nanti kembali menyengsarakan rakyat, menyengsarakan dalam arti PPN 12. Ini bahaya loh ini. Ini daya beli berkurang nanti. Dan janganlah masalah dikarenakan ini hanyalah sebagai satu kambing hitamnya. Karena harus hati-hati. Kenapa? Karena 492 tadi, ini ketika ketangkap OTT 275. Bayangkan. Pada daerah ini. Ini menurut data yang kami karena terima. Biaya politik mahal begitu. Nah ini belum biaya politik, ya belum mahal, belum dan sebagainya. Waduh. Banyak OTT ini ya. Ya pertama, kedua ini konflik ini bahaya ini. Ini terjadi konflik, kalau sampai terjadi konflik ini bisa-bisa terpecah menjadi negara federasi. Itu yang saya khawatirkan. Jadi kita itu membangun suatu negara ini pemikirannya. Jadi menurut Anda pribadi ini masalah waktu saja begitu Pak ya? Ini bom waktu begitu nantinya? Waktu saja dikarenakan apa? Kalau dulu membuat suatu konstitusi nih ya, Pancasila dan sebagainya, ini tirakat. Ya. Nggak enak-enak kayak sekarang, wah pesta-pesta dan sebagainya. Kalau dulu mentirakat, sehingga menciptakan Pancasila itu, nggak ada yang bisa untuk memecah belahkan atau memprediksikan dan sebagainya. Ternyata lepas. Nah, yang lepas tadi, sebetulnya negara kita nggak ada yang namanya langsung itu. Kalau saya lihat, kalau kita satu kesatuan, baik pembukaan, isi batang tubuh dan sebagainya, berdirilah di situ tegaknya suatu Pancasila ya. Pancasila itu sakti. Nah, keempat tadi loh, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat ya, kebijaksanaan, musyawarah dan perwakilan. Nah, inilah akhirnya dipecah langsung. Sebenarnya perwakilan cukup. Kenapa? Biayanya nggak mahal. Baik. Biayanya cukup kalau di Surabaya ada 45. Nggak tahu sekarang ini ada demokrasi. Kok ada kotak kosong? Loh kenapa nggak kotak amal? Ya kan? Kok ada kim? Loh ini ada 3 loh ya. Kotak kosong. Ada Bangka, ada Pulau Bangka ini. Bahkan ada yang menang ya kotak ada kosong. Menang kotak kosong ini. Betul. Bangka Belitung atau apa itu. Nah kalau Surabaya ini nomor 2 menang. Yang menang adalah kotak kosongnya kalah. Nah, kalau seperti itu, apakah demokrasi? Kalau demokrasi, apakah di partai, di atasnya ada partai? Nah kan gini, nah, berarti ada koalisi dan sebagainya. Menurut pandangan saya, kembalikan lagi lah kepada Undang-Undang Dasar 45 yang sejatinya sehingga apa? Sehingga nanti mensejahterakan rakyat kita. Rakyat kita sejahtera, jangan sampai rakyat kita itu ketika nantinya kalau ini sudah selesai, nggak tahunya habis gelap terbitnya gelap. Nah ini bahaya ini. Baik Pak Bowo. Baik, menanggapi hal tersebut, silakan menyambung hal tersebut Pak Pri. Iya, jadi kalau kita melihat situasi seperti ini ya, kalau diterus-teruskan, ini bangsa ini akan menuju kehancurannya. Karena setelah kami teliti Pak, ini kajian kami, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 ini sudah tidak ada. Ideologi Pancasila ini sudah diamandemen, tidak ada. Karena apa? Hasil amandemen Undang-Undang Dasar 45 itu tidak ada nilai-nilai Pancasilanya. Padahal dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 ini, kita mempunyai yang namanya wawasan kebangsaan, wawasan Nusantara.
Nah sekarang sejak Undang-Undang Dasar 45 itu diamandemen, wawasan kebangsaan, wawasan Nusantara kita hilang. Kita tidak bisa lagi melihat diri kita dan lingkungan kita dengan menggunakan Pancasila itu. Ini yang harus disadari. Karena apa? Ini semua ini, persatuan kesatuan bangsa ini terkikis semua ini. Padahal kalau kita lihat keadaan sekarang demokrasi di Finlandia misalkan, itu ada filsuf dari Jerman, Weber sampai itu, bahwa kalau negara itu seperti kita, Indonesia ya, bermacam-macam suku, bermacam-macam agama, bermacam-macam adat istiadat, bermacam-macam golongan. Itu yang paling tepat adalah permusyawaratan perwakilan. Hasil dari permusyawaratan itulah yang harus nanti dipegang oleh semuanya menjadi ini. Nah sekarang kita itu dengan banyaknya golongan, banyaknya adat istiadat, banyaknya macam-macam agama, kita dipertarungkan. Bayangkan, kalah menang, kuat-kuatan, banyak-banyakan suara. Ini kan sudah jelas bertentangan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Banyak orang nggak mengerti bahwa yang namanya keanggotaan MPR itu, MPR itu di samping DPR ada utusan golongan, ada utusan daerah, utusan-utusan golongan. Nah, ini sebetulnya adalah pengejawantahan dari Bhinneka Tunggal Ika. Maka di MPR itu bukan keterpilihan, tapi keterwakilan. Sehingga apa? Tidak ada besar kecil, tapi semua kecil maupun besar terwakili. Nah ini dengan amandemen dihabisi, jadi kita nggak ada. Sehingga apa yang terjadi sekarang? Kita bisa merasakan yang dulunya golongan-golongan ini menjadi ekstra parlementer, jalanan, ada projo, ada apalah, dukung macam-macam itu. Kan terjadi begitu sekarang ini. Nah ini yang harus menjadi pemikiran kita. Baik, saya beralih ke Pak Hufron. Pak Hufron menanggapi hal tersebut bagaimana? Apakah ini mengarah pada regresi demokrasi Pak Hufron? Jangan dijawab dulu, kita harus break dulu sejenak pemirsa dan jangan beralih kemana-mana. Kami akan segera hadir kembali tentunya setelah yang satu ini. Sifa, herbal berkhasiat tinggi yang sudah terbukti dan tidak diragukan lagi manfaatnya. Tunggu apa lagi? Segera sembuhkan penyakit yang Anda derita dengan minum Pro Sifa. Berbagai informasi terkait dunia bisnis dan bidang usaha lainnya kami sajikan dalam program Update Bisnis. Setiap sendi masyarakat tak lepas dari aktivitas ekonomi. Berita seputar ekonomi mikro dan kerjasama bisnis kami hadirkan dalam program Update Bisnis. Update Bisnis, pukul 13 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Hadirkan berita seputar kebijakan, pemerintahan, aktivitas bercorak keindonesiaan. Dikemas secara ringan. Saksikan Beranda Indonesia hanya di Jawa Pos TV. Baik, tadi sempat menyambung perbincangan kita pada malam hari ini terkait mengenai sinyal evaluasi pemilihan langsung. Tadi sempat saya bertanya kepada Pak Hufron. Pak Hufron masih bersama dengan kami, Pak Hufron? Siap, masih. Baik, apakah bisa dikategorikan sebagai regresi demokrasi Pak dalam hal ini Pak? Silakan Pak, menyambung hal tersebut. Ya, jadi tentu topik yang hari ini sangat menarik juga bicara soal regresi demokrasi, jadi kemunduran demokrasi gitu. Tentu kalau kita
bicara soal kemunduran itu bicara soal tolak ukur gitu. Artinya begini, tentu kalau tadi kita memperbincangkan soal pilihan demokrasi, yang sekarang kita praktekkan ini kan pilihannya demokrasi liberal gitu, di mana lebih memperhatikan apa yang disebut suara terbanyak atau suara mayoritas gitu, sehingga dihitunglah namanya one man one vote gitu, sehingga menang atau kalah itu tergantung jumlah suara. Nah, sementara dalam konteks untuk memperoleh suara itu tujuan bisa menghalalkan segala cara yang disebut sebagai moneypolitik gitu. Yang tadi disampaikan oleh Pak Pri, itu juga muncul apa yang disebut dengan eskalasi konflik horizontal, gontok-gontokan, mau menang sendiri gitu, sehingga ini dipandang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang dipesankan oleh Founding Fathers, yaitu adalah demokrasi Pancasila yang dibangun dengan prinsip-prinsip ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia atau gotong royong, permusyawaratan dan keadilan sosial. Ini dipandang nggak sesuai dengan jiwa Pancasila gitu. Betul yang disampaikan Pak Pri tadi bahwa sesungguhnya nilai-nilai Pancasila tadi itulah yang melahirkan pokok-pokok pikiran di dalam pembukaan Undang-Undang 45 yang kemudian harusnya itu menjadi ground norm atau norma dasar dari batang tubuh pasal demi pasal yang ada di dalam Undang-Undang 45 gitu. Maka ada orang yang mengatakan bahwa konstitusi kita, pembukaan kita itu ternyata antara yang di kepala sama di badannya beda gitu Pak. Demokrasi Pancasila itu ada di nilai-nilai pembukaan, tetapi batang tubuhnya adalah liberalisme gitu. Jadi nggak sesuai dengan norma dasar atau nilai-nilai dasar atau apa yang disebut sebagai stat fundamental norm yang itu seharusnya adalah Pancasila dan mengejawanta di dalam batang tubuh termasuk di dalam undang-undang ya pemilihan baik itu adalah pilpres maupun pilkada. Menurut saya gitu Pak. Baik Pak Hufron, ini mengutip apa yang disampaikan tadi terkait mengenai bahasan kita yaitu evaluasi pemilihan langsung Pak Hufron dalam hal ini. Apakah tentunya dengan mengevaluasi pemilihan langsung tentunya dengan mengurangi biaya politik yang sudah ada ini bisa mengurangi adanya money politik Pak di negara kita? Izin, kalau soal ya money politik tentu saya sependapat dengan apa yang disampaikan Prof. Mahfud ya, bahwa sesungguhnya pilkada atau pemilihan kepala daerah misalkan oleh DPR itu sama-sama ada money politiknya gitu. Kalau dipilih melalui DPR itu ya tentu ada money politik tapi lebih bersifat grosir gitu. Tetapi kalau itu adalah melalui pilkada secara langsung lebih bersifat eceran gitu. Sehingga ini tinggal sebenarnya potensi untuk kemudian yang disebut money politik atau politik transaksional tentu tetap ada. Tapi yang penting adalah mencegah supaya money politik itu tidak kemudian tadi merusak nilai-nilai demokrasi kita karena dipengaruhi oleh demokrasi yang liberalistik gitu. Baik, menyambung hal tersebut silakan Pak Pri. Ya. Menambahkan. Jadi kalau kita melihat demokrasi itu ya sekarang ini yang dijalankan selama hampir seperempat abad ya, 22 tahun ya sekarang ya Pak ya. Itu apakah memperbaiki bangsa ini keadaan dengan menggunakan demokrasi ini? Kan tidak. Justru hasil dari pilkada-pilkada itu yang saya baca 80% kepala daerah itu semua ditangkap sama KPK. Apa begini caranya gitu loh. Perdebatan-perdebatan di media sosial begitu tanpa lagi nilai-nilai ya. Kita melihat orang itu ngomong gibah, menghina dan macam-macam itu sudah seperti hal yang biasa gitu loh. Nah, kalau kita melihat, kita bandingkan ya sekarang demokrasi dengan konsep kolektivisme model MPR dengan demokrasi pemilihan langsung. Demokrasi pemilihan langsung itu kedaulatan rakyat hanya 5 menit dilakukan di kotak suara itu. Pilih kotak 5 menit setelah itu selesai. Dia pulang nggak tahu 5 tahun lagi terjadi apa. Sekarang bandingkan dengan pemilihan yang diwakilkan ke MPR. Pemilihan diwakilkan ke MPR itu bukan hanya soal memilihnya, tetapi pikiran-pikiran rakyat ini juga diwakilkan dengan terbentuknya GBHN. Kan begitu.
Tapi dasarnya lagi, ya, kalau menurut saya, dengan sistem MPR itu, rakyat itu punya hak veto untuk menurunkan presiden. Jika presiden melanggar GBHN, bisa diimpeach. Sekarang bandingkan dengan sekarang ini loh. Presiden sudah nggak karu-karuan, dituduh ijazah palsu, dituduh macam-macam. Nggak ada itu yang bisa membawa ke persidangan aja ya. Ini bagaimana demokrasi model apa ini? Baik Pak Pri, saya butuh masukan Anda Pak Pri. Kira-kira poin-poin penting apa sajakah yang bisa Anda berikan masukan terkait mengenai evaluasi pemilihan langsung ini Pak? Ya, yang jelas ya pemilihan langsung itu satu, biayanya sangat tinggi. Kedua, mengajari rakyat tidak jujur. Kita tidak punya karakter jujur itu. Karena semua pemilu itu menggunakan uang dengan sogoan-sogoan, serangan fajar dan macam-macam, sembako dan macam-macam. Kan itu fakta itu, bukan sesuatu yang ini, belum intrik-intrik dan macam-macam. Terus aneh lagi nih, Surabaya ini termasuk. Ya. Bayangkan, pemilihan daerah ini dilawankan oleh kotak kosong. Kotak kosong ini kan gak bernyawa, padahal kalau katanya demokrasi itu yang diadu adalah gagasan-gagasan, ide-ide, terus dilawankan kotak kosong. Kalau saya sebagai calon wali kota Surabaya, mundur saya. Bagaimana orang dilawankan dengan kotak kosong mau aja maju. Itu kan nilai ininya nggak ada dia. Rasa kemanusiaannya, pemikirannya itu nggak ada. Ya begini nih yang katanya demokrasi liberal itu. Manusia dilawankan dengan barang mati. Anehnya di daerah lain ada yang barang mati kotak kosong ini menang. Iya, baik. Bayangkan. Baik Pak Pri. Kita tahan dulu perbincangan kita Pak Pri. Semakin lama semakin memanas. Pemirsa Anda jangan beralih kemana-mana. Kami masih menyisakan beberapa segmen bagi Anda. Tetap bersama kami dalam program acara Bincang-Bincang. Rematik, masalah pada persendian, masalah pada tulang, masalah pada lutut, syaraf kejepit, serta sakit pinggang dan sakit punggung. Mengawali aktivitas hari Anda, kami hadirkan bincang seputar dunia kesehatan bersama dengan dokter-dokter ahli di bidangnya. Ispa itu sendiri bisa menyebabkan yang pertama itu tadi ya batuk, pilek ringan. Jadi dengan update sehat pagi, Senin hingga Jumat pukul 6 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Baik pemirsa, menyambung bahasan kita malam hari ini yaitu sinyal evaluasi pemilihan langsung. Saya ingin mencoba bertanya kembali kepada Pak Bowo terkait mengenai potensi politik transisional Pak ya. Dalam hal ini tentunya di DPR dan juga DPRD potensinya sangat tinggi. Tanggapan Anda secara pribadi? Ya, memang sebetulnya kita itu kena persoalan dengan adanya pemilihan langsung DPR, tingkat 1, tingkat 2 atau pusat ya. Ini membahayakan. Potensi pertama adalah satu, persatuan. Persatuan. Ini nilai persatuan ini harusnya benar-benar. Jangan sampai gara-gara kena musuh-musuhan dan sebagainya nanti antisipasi, nanti dendam. Nah, kedua adalah persoalan-persoalan yaitu tentang persoalan yaitu uang. Tadi kalau memang menjadi satu pemilih langsung, berarti kalau nggak ada uang nggak bisa. Nah, ketiga, ada satu. Ketika ini pilkada nih, dari pilkada loh, kita bicara pilkada dulu. Ternyata, loh, kok
sampai ada satu posisi evaluasi tentang masalah harus ada perwakilan. Berarti ada apa ini? Nah, ini seharusnya Presiden Prabowo menjelaskan pada rakyat. Jangan sungkan-sungkan, jangan malu. Apakah APBN ini sudah kas-kos, ada kasih kosong sehingga ini mahal sekali. Ini ngomong ini mahal sekali pemilihan langsung ini daripada pemilihan yang apa yang disampaikan oleh sila keempat tadi ya katakan ya. Kalau Surabaya, nggak usah Surabaya, hanya 45 saja bisa bentuk wali kota, apalagi gubernur, hanya 100. Berarti kalau itu kan sudah diwakilkan oleh DPR. Nah, DPR itu bisa menyuarakan. Kalau dulu zamannya Orde Baru gak seperti ini. Nah, ada kalau sekarang misi-misi kalau dulu garis besar haluan negara, stabilitas 1, 2, 3, 4, 5 bagus itu. Nah, itu bagus kenapa? Sudah tertata. Tapi sekarang ternyata amburadul apa politik atau enggak ya. Nah, sekarang ini bubar semua. Nah, kenapa? Karena kita kembalilah filosofis yaitu adalah founding father kita adalah yang dulu membentuk suatu negara itu memerlukan satu pemikiran. Gak mungkin ini adalah sesuatu yang nanti dikoyak-koyak akhirnya negara kita bukan negara yang hamparan. Negara kita itu adalah dari Sabang sampai Merauke berpulau-pulau 17.000 pulau nanti bahasanya lain tidak bisa yaitu namanya Bhinneka Tunggal Ika. Inilah yang saya khawatirkan. Tapi insya Allah nantinya setelah ada lontaran dari Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dan panglima tertinggi, nanti bagaimana nantinya apakah sistem yang nanti dilontarkan presidensial atau parlementer atau bagaimana? Yang jelas ini adalah sudah merupakan evaluasi sehingga apa? Sehingga nanti kita menjadi negara kesatuan Indonesia. Baik, jadi intinya pembenahan dan juga evaluasi perlu dilakukan ya Pak Bowo. Ini harus dilakukan. Ya. Kalau nggak dilakukan, lambat laun negara ini pecah. Contohnya gini. Contohnya kalau saya dulu ibu kota Jakarta, ibu kota Indonesia Jakarta. Sekarang kena ditandangi DKJ ya, daerah khusus Jakarta. Sekarang ibu kotanya mana sekarang? IKN belum ada Kepresnya belum. Loh, kalau saya ditanya jadi SD, saudara, sekarang ibu kota Indonesia mana? Negara Indonesia. Bingung saya, toleh, karena sudah loh, secara ibu kota kita tidak ada ini. Nah ini mulanya harus sadar bahwa ketika aturan-aturan ini harus ada filosofisnya, harus ada memang untuk kedepannya, jangan sampai harus tanda tangan ternyata ketika ditanya ibu kotanya Indonesia, negaranya mana dan sebagainya, nanti akan bukan apa-apa. Saya khawatirkan duta-duta besar nanti pindah di mana kalau nggak ada ibu kota. Itu yang menjadi persoalan apa? Politik yang besar itu. Baik, menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Bowo, saya ingin bertanya kembali kepada Pak Hufron. Pak Hufron, tanggapan Anda, bagaimana pemilihan melalui parlemen ini dapat boleh dikatakan mempengaruhi hubungan antara pemimpin daerah dan juga masyarakat dalam hal ini, Pak? Ya, tentu kalau kita bicara soal pemilihan parlemen, ya kalau parlemen itu kan dipilih melalui jalur ada dua, yaitu jalur namanya partai politik dalam konteks pemilihan DPRD, kota, kabupaten, provinsi, kemudian DPR RI yang disebut dengan pileg itu. Yang kedua, kita bicara lewat jalur namanya perseorangan, yaitu apa yang disebut DPD, Dewan Perwakilan Daerah, yang per provinsi itu gitu. Nah, ini adalah dipilih langsung oleh rakyat, yang nanti itu akan menjadi anggota MPR. Jadi anggota MPR itu terdiri atas anggota DPD dan anggota DPR. Nah, persoalannya adalah ini ada kaitan dengan soal apakah DPD kita, anggota DPD kita dan anggota DPR kita yang nanti akan menjadi anggota MPR itu memahami betul filosofi yang menjadi amanah yang disampaikan oleh founding fathers kita. Soal yang disebut demokrasi Pancasila. Yang tadi saya ingin menggarisbawahi tentang sila keempat tadi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kata hikmat itu kalau kita telusuri adalah sesungguhnya maknanya adalah wakil-wakil rakyat kita ini seharusnya adalah negarawan gitu. Dia selesai memikirkan dirinya, kelompok, golongannya dan koalisinya, tapi lebih memikir kepentingan bangsa dan negara gitu.
yang hari ini dalam tanda kutip, bisakah, sekali lagi, bisakah teman-teman anggota DPR, kemudian anggota DPD yang akan menjadi anggota MPR itu betul-betul memiliki hikmat tadi sebagai negarawan gitu. Kenapa? Karena kalau anggota DPR-nya dan anggota DPD-nya masih seperti ini dalam tanda kutip, ya tentu ini tidak bisa menolong demokrasi Pancasila seperti yang diamanatkan oleh The Founding Fathers kita gitu. Baik. Oleh karena itu juga dalam konteks pemilihan kepala daerah ada riset menarik itu dilakukan oleh LIPI gitu, bahwa ternyata ada pilihan-pilihan, misalkan kalau gubernur misalkan cukup diangkat oleh presiden. Kenapa? Karena salah satu fungsi dari gubernur itu adalah melakukan perpanjangan tangan, dia wakil pemerintah pusat di daerah gitu, melakukan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di satu sisi gitu. Lebih ya tepat kalau itu diangkat saja. Untuk kemudian kepala daerah, misalkan bupati wali kota itu bisa dua gitu. Bupati wali kota yang di mana pemerintahannya kapasitas fiskalnya kuat gitu, pendapatan asli daerahnya kuat, misalkan besar, terus kemudian masyarakatnya literasi pendidikannya tinggi, mungkin tidak apa-apa pemilihan kepala daerah secara langsung dari rakyat. Tetapi jikalau ternyata kapasitas fiskalnya rendah, kemudian literasi masyarakatnya masih relatif rendah, tentu pilihannya mungkin akan lebih tepat kalau itu kepala daerahnya sudahlah dipilih melalui DPRD gitu. Saya kira itu mungkin catatan saya, Pak Uco. Baik, terima kasih Pak Gufron untuk masukannya dan juga untuk pendapatnya. Nanti kita akan sambung lagi perbincangan kita. Pemirsa, Anda jangan beralih kemana-mana, kami masih menyisakan satu segmen bagi Anda, tetap bersama kami dalam program acara Bincang-Bincang. Mutiara Islam, tayangan religi membahas berbagai persoalan kehidupan di masyarakat dengan kajian dari sudut pandangan Islam. Mendapat jodoh, istri yang begini. Umumnya ya takdir mubur nggak bisa diubah, ya wes, ya itu bersama narasumber dan ustadz yang ahli di bidangnya. Saksikan Mutiara Islam setiap hari pukul 5 pagi hanya di Jawa Pos TV. Hadirkan berita seputar kebijakan, pemerintahan, aktivitas bercorak keindonesiaan. Dikemas secara ringan. Saksikan Beranda Indonesia hanya di Jawa Pos TV. Pemirsa, tiba kita pada segmen terakhir di program acara Bincang-Bincang, masih bersama saya Budi Saldi dengan bahasan kita yaitu sinyal evaluasi pemilihan langsung. Saya ingin memberikan kesempatan kepada Pak Pri terkait mengenai mengingat besarnya anggaran untuk pilkada langsung, Pak. Apakah efisiensi biaya ini menjadi alasan yang cukup kuat untuk bisa mengorbankan partisipasi politik rakyat, Pak, dalam hal ini? Jadi gini, ini persoalannya bukan soal biaya kalau menurut saya. Tapi memang sudah menyangkut pada karakter kebangsaan kita yang dihilangkan. Jadi bangsa ini sudah hilang dari karakter kebangsaannya, dari nilai-nilai filosofisnya. Ini yang sangat penting dibanding dengan itu tadi. Jadi alasan yang utama yang harusnya dikemukakan, kita harus kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Karena kita sudah hancur semua ini. Karena apa? Kehilangan keindonesiaan kita itu sudah hilang. Kita sudah menghilangkan semua aturan tata nilai yang sudah dirintis oleh pendiri bangsa kita dari awal pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang begitu indahnya, terus Pancasila dan macam-macam, ini dihilangkan semua, diganti model demokrasi liberal kapitalisme ala bule-bule itu. Ini kan pembohongan, ini kan pembodohan yang dilakukan oleh bule-bule itu lewat intelektual kampus sama aktivis-aktivis NGO di Indonesia.
dicekoi dengan menggunakan demokrasi, seakan-akan Indonesia ini tidak demokrasi. Baik. Itu kan yang menjadi sangat ini buat saya. Jadi harus kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 berdasarkan Pancasila. Saya kira itu harus tegas dilakukan oleh Presiden. Baik. Melalui dekret atau melalui apa. Baik, terima kasih Pak Prisa bisa menangkap apa yang Anda sampaikan. Baik, saya ingin beralih ke Pak Hufran. Pak Hufran, mengingat waktu kita terbatas, mungkin ada bisa Anda sampaikan, singkat saja Pak. Ya, tentu kita harus belajar dari sebuah pengalaman gitu. Memang tidak ada sistem yang itu adalah paripurna atau sempurna ya. Sistem pilihan yang dulu kita adalah demokrasi Pancasila, dipandang mungkin waktu itu tidak tepat kalau kita menggunakan kacamata teori-teori demokrasi liberal, demokrasi modern gitu. Maka itu diadopsi untuk kemudian dimasukkan dalam perubahan konstitusi. Ternyata dalam prakteknya demokrasi liberal tadi itu dipandang kemudian dalam perjalanannya dirasa tidak cocok gitu dalam konteks keindonesiaan gitu. Oleh karena itu menurut saya sinyal yang disampaikan Pak Prabowo sih kemarin itu lebih ke soal pemilihan kepala daerah. Baik. Jadi kalau menurut saya sebenarnya pernah juga di tahun 2014 ada keinginan untuk kembali kepada pemilihan kepala daerah itu melalui DPRD, tetapi juga di satu sisi ditolak oleh berbagai pihak bahwa itu tidak demokratis, tidak sesuai dengan paham kedaulatan rakyat gitu, yang mestinya rakyat memilih. Oleh karena itu, menurut saya kita punya kesempatan, saya kira untuk mengkaji, meneliti lebih jauh secara utuh dan komprehensif dalam rangka perubahan sistem tadi, karena ini sistem tentu akan bicara struktur, bicara lembaga, bicara infrastruktur yang itu memang tidak mudah menurut saya. Oleh karena itu menurut saya ini adalah merupakan, menurut saya ini baru Jawa Post TV yang mulai membicarakan soal evaluasi yang penting dalam konteks pemilihan presiden langsung dan tidak langsung termasuk pemilihan kepala daerah. Saya kira itu catatan saya. Baik, terima kasih Pak Hufran. Baik, saya menyambung kepada Pak Bowo. Singkat saja Pak Bowo, menambahkan. Ya. Oleh karena sudah diterangkan semua, ya, karena nilai bangsa kita itu tidak sama dengan bangsa lain. Nilai luhur kita tidak sama dengan bangsa lain. Nah, kita kembalilah jati diri kita. Meskipun itu kita menelan, ya, meminum es itu panas, es dingin, kita telan seperti ini. Tapi yang jelas, nanti ke depannya kita harus memikirkan. Memikirkan apa? Anak bangsa kita jangan sampai nanti tergelincir dengan suatu kapitalis, suatu liberal. Jadi kita itu harus kembali ke jati kita adalah bangsa Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, jangan sampai terpecah. Itulah alasan yang sebenarnya. Oleh karena itu penting sekali segala sesuatu. Bisa kok. Ketika kalau kita itu bicara jangankan 2 hari 3 hari. Ya. Kalau ada niat bisa saja sepertiga, nanti 2/3 akhirnya diwujudkan di dalam bagaimana yang akhirnya nanti diwujudkan dalam teknis bagaimana itu gampang untuk direkomendasikan ke MPR ya toh. Nah, langsung jadi kok. Enggak masalah. Kalau buat ini enggak masalah cepat. Kalau kita ada niat, ada seperti itu. Nah, itu saya kira cukup sehingga semua itu nanti kembali lagi ke jati diri kita dari yaitu bangsa Indonesia. Baik. Saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya Pak Bowo, Pak Pri, terima kasih banyak senang bisa berbincang dengan Anda. Pak Hufran tidak ketinggalan, saya ucapkan terima kasih banyak. Sama-sama. Sudah menyediakan waktu bisa bergabung bersama dengan kami. Kita ketemu dengan kesempatan dan sukses untuk Anda bertiga. Baik pemirsa, tiba kita pada penghujung acara. Akhir kata saya Puncak Rizaldi mewakili kru kerabat kerja yang bertugas mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Anda. Dan jangan lupa menyaksikan Jawa Post TV, independen, respect, menghibur. Selamat malam dan sampai jumpa.